Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa ya bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sara'a yakunna akraman nas falyattaqillah wa man sara'a yakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Shadaqallah wa sadaqa rasulul. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati, diberkahi dening Allah Ta'ala. Monggo sepindah kita ngucapkan syukur sonten menika kula panjenengan tasih dipun paringi yuswa, nyawa masih melekat di badan. Hari-hari ini sebenarnya Rumah Quran Al-Qomar Balai Dakwah Banjarnegara masih dalam suasana duka karena salah satu ustadzah kita baru saja meninggal dunia. Kalau wingi terus ingkang ngasuh Rumah Quran Al-Qomar Ustadz Arif Hidayat, istrinya baru saja meninggal dunia. Setelah 2 pekan sakit di RSUD dan ternyata semakin menurun kondisinya karena ada infeksi di otak ya. Sehingga kemudian pagi hari kemarin ya sekitar jam 6 atau tengah 7 pagi beliau sedo. Usia baru 28 tahun. Anaknya kecil, masih 2 anak kecil ya. Ini tinggalnya di Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran. Ya, kemarin sudah dimakamkan kemarin siang jam 11 ini ya. Jadi yang biasa ngasuh di sini, tinggal di sini ya baru 4 bulan. Tinggal di sini baru 4 bulan karena sebelumnya tinggal di Binorong sana. Untuk itu kita doakan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Semoga Allah Ta'ala beri ampunan kepadanya, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemaafan dan keselamatan kepadanya di akhiratnya nanti insyaallah. Semoga sakit yang diderita bisa menjadi penambah pahala baginya dan juga menjadi penghapus dosa-dosa baginya, dan semoga keluarga Ustadz Arif Hidayat diberi ketegaran, kesabaran, karena ini adalah bagian dari qadarullah. Inilah takdirnya Allah Azza wa Jalla. Dan ada hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari situ. Sebenarnya setiap kita harus senantiasa bersiap. Usia 28 tahun meninggal, artinya sing jenenge kematian niku mboten kenal umur. Enom sedo saged nggih, sepuh sing malah sing pun sepuh dereng sedo-sedo nggih saged. Nah, kita tidak perlu pusing kapan dan di mana kita meninggal, nggak usah dipikirkan. Yang harus kita persiapkan dalam kondisi seperti apa kita itu meninggal. Kita berharapnya kita meninggal dalam keadaan sedang beramal soleh, sedang berbuat kebajikan, sehingga kemudian kita masuk kategori orang-orang yang husnul khotimah. Sudah, yang penting husnul khotimah, mau besok, mau lusa, mau kapan, mau di mana, nggak jadi masalah. Yang penting husnul khotimah. Untuk itu
Bagaimana caranya supaya kita itu kemudian diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah? Ayo, menit-menit, detik-detik yang masih Allah beri kepada kita, kita gunakan kebaikan. Insya Allah kalau kita kemudian banyak berbuat baik, kita berharap kematian kita adalah saat kita sedang melakukan salah satu dari bentuk kebajikan-kebajikan yang ada. Nah, untuk itu kita syukuri wonten kesempatan sonten menika kula panjenengan kok tesih dipun paringi kegiatan kangge ngaos. Kita berharap ini adalah salah satu sarana agar andai Allah Ta'ala menjemput kita pun kita dalam keadaan beramal soleh, insyaallah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sepindah malih monggo kita syukuri kula panjenengan tasih dipun paringi gesang ampun disia-siaaken. Monggo kita ginakaken beramal kesaenan, ampun bosen, ampun kesel untuk terus berbuat baik. Insyaallah ini akan menjadi puncak-puncak dari amal-amal kita, dan kita berharap nanti menghadap Allah dalam keadaan sebaik-baik amal yang sedang kita lakukan, insyaallah. Baik, salawat salam monggo tansah kunjuk dumateng uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun lan tiang-tiang ingkang tansah istiqomah dumugi dinten kiamat mangke. Nah, kaum muslimin, kita badhe nglajengaken bahas babagan adab atau etika. Kita sudah bahas adab seorang hamba terhadap Allah. Kita sudah bahas adab seorang hamba terhadap nabinya atau terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita akan bahas ini. Kita memasuki sosok yang juga sedemikian mulia, yang mana kita itu harus beradab, beretika terhadapnya, yaitu adab seorang hamba terhadap orang tuanya. Adab terhadap orang tua. Nah, kita dudukkan terlebih dahulu. Berbicara tentang adab terhadap orang tua, ampun dikinten niki berarti sedang membahas anak-anak kita yang harus berbuat baik kepada kita. Bukan, kita sedang kita bahas bagaimana adab kita terhadap orang tua kita. Artosipun pembahasan ini sekalipun jenengan niku yuswanipun swidak tahun ben 70 tahun dan seterusnya, masih dituntut untuk beradab dumateng tiang sepuh. Bisa diwahami? Jadi jangan dikira bahwa ini hanya pembahasan untuk anak-anak yang belum menikah, anggar sudah menikah berarti sudah tidak beradab lagi terhadap orang tuanya. Bukan. Bahkan kita sedang berbicara tentang diri kita, yang mungkin ada yang usianya 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70, tetap dituntut untuk beradab dumateng tiang sepuhipun. Nah, makanya nanti kita akan bedakan adab ketika orang tua masih hidup dan adab ketika orang tua sudah meninggal. Jadi belum berhenti. Nek Bapak Ibu jenengan kok ampun itu berarti wis rampung tugasnya sehingga kemudian tidak beradab lagi terhadap mereka. Bahkan masih ada tuntunan adab supaya kita itu berbuat baik kepada mereka. Insya Allah seperti itu yang akan kita bahas pada pertemuan di kesempatan malam sore hari ini. Nanti kalau belum selesai, semoga kita bisa menyambung pada pertemuan yang akan datang. Ya, baik, Bapak Ibu kaum muslimin irsyadakumullah. Tentang orang tua ini, kalau kita tengok di India, kedudukan orang tua itu sangat tinggi, bahkan mungkin dianggap seperti dewa. Sehingga mereka itu mengagungkan betul, ya, seorang anak itu mengagungkan betul kepada orang tuanya. Kalau di negara Cina atau orang-orang Cina juga seperti itu. Orang tua itu dianggap sebagai sumber peruntungan. Kepengen bisnis lancar, kepengen usahanya sukses, maka dia harus berbuat baik kepada orang tuanya. Sampai menyakitinya, mereka takut kalau bisnisnya kemudian jadi bangkrut atau mungkin rezekinya jadi seret. Nah, ini kalau di India, di Cina seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Nah, Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, kalau dalam ajaran Islam, kedudukan orang tua juga sebenarnya sangat tinggi. Kedudukan syariat orang tua itu sangat tinggi. Saya ingin tunjukkan nanti bukti-buktinya bahwa kedudukan orang tua dalam Islam itu tinggi banget, ya, sehingga nanti kita berkomitmen
kita harus senantiasa beradab terhadap orang tua. Kalau tidak, nanti masuk kategori durhaka dan itu juga masuk kategori dosa besar. Ya, oke. Sekarang kita dudukan dulu. Seperti apa sih kedudukan syariat orang tua ini ya? Kedudukan syar'i orang tua. Satu, begini. Ternyata berbakti kepada orang tua itu seiring dengan kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya begini, kita baca dulu, ini surat Al-Isra ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, ya, ala ta'budu illa iyyah, hendaknya engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat bajik sebajik-bajiknya. Nah, di mana yang menunjukkan bahwa ayat ini bukti bahwa kedudukan orang tua itu sedemikian tinggi? Karena perintah berbuat bajik kepada orang tua digandeng dengan perintah terbesarnya Allah. Perintah terbesarnya Allah itu apa? Kita disuruh beribadah kepadanya, kita disuruh menjauhi berbagai kesyirikan. Ini perintah terbesar Allah. Allah menurunkan kitab adalah untuk menjelaskan kepada manusia supaya tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Allah mengutus para nabi dan rasul juga untuk menjelaskan kepada manusia supaya tidak beribadah kecuali kepadanya. Ini perintah terbesarnya Allah. Ternyata perintah berbuat bakti kepada orang tua digandengkan dengan perintah terbesarnya Allah. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua di dalam dinul Islam. Sehingga perintah bersyukur kepada Allah juga digandengkan dengan perintah bersyukur kepada orang tua. Begini, di dalam surat Luqman Allah Ta'ala ngendika, aniskurli wali walidaika ilayal masyir, bersyukurlah kalian kepadaku dan juga kepada kedua ibu bapakmu, dan kepada kamilah kalian itu akan kembali. Di sini berarti ada dua jenis syukur. Satu, syukur dumateng Allah, kaping kalih syukur dumateng tiang sepuh. Menarik tuh ini. Jadi tidak cukup orang itu hanya bersyukur kepada Allah saja, itu tidak cukup. Jadi kalau ada orang dia itu sregep salate, sregep mboten namung sing wajib, bahkan tahajud, duha, sunah-sunah sregep, puasane mboten namung Ramadan, bahkan dia itu suka menjalankan puasa-puasa sunnah, dia infak sedekahnya mungkin juga kenceng, bahkan haji berkali-kali, umroh tiap tahun, tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, tidak berterima kasih kepada mereka, ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Seperti itu penjelasan Ibnu Abbas. Karena kita dituntut syukur dumateng Allah, syukur kepada Allah. Yang kedua, syukur kepada kedua orang tua. Aniskurli wali walidaika ilayal masir, bersyukurlah kalian kepadaku, bersyukurlah kalian kepada kedua orang tuamu. Jadi kita harus seimbang. Ibadah kita kepada Allah juga jangan lupa bersyukur kepada orang tua, kedua orang tua. Coba bayangkan, mereka telah mengandung kita dahulu. Coba diingat lagi, sekalipun jenengan yuswane pun swidak, pitung dosa, seket dan seterusnya. Diingat lagi nih, saat-saat dimana ibunda kita dahulu itu mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan. 3 bulan di awal kehamilan mungkin badannya lemes, gitu kan, tidak punya energi. Baru kemudian bulan keempat kelima sudah mulai mungkin nutrisi masuk, ya, sehingga kemudian semakin payah, semakin berat, sampai akhirnya 9 bulan 10 hari harus melahirkan kita. Yang kalau boleh ditanya seperti apa sih sakitnya ketika orang itu melahirkan, ternyata jawaban seorang wanita itu simple, jawabannya simple, tapi menunjukkan betapa dahsyatnya persalinan. Sakitnya ketika melahirkan itu adalah toh pati.
sudah menggambarkan betapa sakitnya. Taruhannya apa? Taruhannya apa? Nyawa. Tohpati itu taruhannya nyawa. Habis itu kemudian yang namanya orang tua, seorang ibu mungkin rela malam harinya tidak tidur demi menyusui anaknya. Kemudian setelah itu beranjak dewasa, kemudian setiap nafasnya adalah doa. Dan kemudian keduanya jerih payah banting tulang juga untuk membahagiakan kita. Masa sih kemudian ketika kita menjadi orang yang sukses, kita itu sudah tumbuh dewasa, bahkan tidak mau bersyukur kepada kedua orang tuanya? Maka Allah tetapkan aniskurli wadi wadidaika, bersyukurlah kalian kepadaku dan juga kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua di dalam dinul Islam. 3, sampai Allah gantungkan keridhoannya kepada keridhaan orang tua. Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhuma, dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendika, ridho Allah ala ridho walidayhi wa sakhatullah ala sakhito walidayhi. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah juga tergantung murka orang tua. Artinya apa? Kalau kita bisa mengambil hati orang tua, membahagiakan mereka, menenangkan mereka, maka ini adalah sarana agar orang tua kita ridho. Kalau orang tua kita itu ridho, maka Allah pun akan ridho. Coba, ini menunjukkan betapa tingginya nih kedudukan orang tua kita. Ning kosok wangsulipun naik ngantos tiang sepuh kekalih kula panjenengan kok ternyata enggak ridho dengan kita, bahkan marah, bahkan mungkin sakit hati dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, maka Allah pun akan marah, murka kepada kita. Kalau sudah seperti ini, keberkahan apa yang bisa kita dapat? Makanya hari ini kita kepingin mendapatkan keberkahan hidup, dimudahkan urusannya, entah dalam urusan bisnis, entah urusan rumah tangga, entah bagaimana terkait mungkin dengan bagaimana kita mendidik anak kita. Kita kepingin rezekinya omber, kepingin keluarganya sakinah mawadah warahmah, kita kepingin itu anaknya soleh dan solehah. Jangan berani-berani kepada orang tua, buat mereka itu ridho, insya Allah nanti rezekinya lapang, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah, anak-anak kita pun akan soleh dan solehah. Nek kebalik jenengan wani kali tiang sepuh, mungkin Allah akan menghukum kita dengan berbagai macam hukuman. Yang rezekinya seret, yang bisnisnya susah, yang rumah tangganya berantakan, yang anak-anaknya dugal-dugal susah diatur dan seterusnya. Bisa jadi sebenarnya kesalahan pertama kita tidak mampu mengambil hati mereka, bahkan mungkin orang tua kita itu sakit hati dengan sikap dan perbuatan kita. Maka Allah pun akan murah, marah dan murka kepada kita. Ridho Allah ala ridho walidayhi wasahotullah ala sahito walidayhi. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Boleh saya tanya terlebih dahulu, yang masih kagungan tiang sepuh, cung tesih gesang, sing tiang sepuh tesih gesang, kalau kepengen ngertos tesih, masya Allah, 1. Ada lagi 3, 4. Kebanyakan yatim piatu ini kayaknya. Ini yatim-yatim semua ini yang lain. Yang masih punya orang tua saya ucapkan selamat. Kenapa? Di rumah jenengan berarti ada pintu tengahnya surga. Apa? Terus niku jenengan pun sepuh tesih kagungan tiang sepuh ting sesi gesang sareng kalih panjenengan, saya ucapkan selamat karena teng daleme jenengan berarti ada pintu tengahnya surga. Jarang-jarang nih. Kebanyakan kita yang mungkin sudah nggak punya orang tua, ya sudah nggak punya pintu tengahnya surga di rumah, sudah nggak ada ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku ngendika, al walidu ausatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu tengahnya surga. Pintu surga niku enten pinten? Pintu surga itu ada berapa? Halo. Lawange surga niku enten pinten? Pinten? Nyang-nyangan ana sing 7 ana sing 8.
Pinten? Inna fil jannati samaniyata abwab. Sak temene teng surga niku enten 8 pintu. 8. Nah, pintu tengahnya, lho anu 8 kok ana pintu tengah ya, ini pokoknya sebutan yang menunjukkan pintu yang paling bagus, pintu yang paling mulia. Segolongan ulama berpendapat seperti itu. Lah ternyata pintu setengahnya surga itu adalah al-walidu. Orang tua itu pintu tengahnya surga. Lah maksudnya kepripun? Wa in syi'ta fahafid fa in syi'ta fadoyi. Nek jenengan kepengin mlebet teng surga melalui pintu itu, jagalah orang tua sebaik-baik mungkin. Ning jenengan kok kemudian nggak mau merawat kedua orang tuanya, ya berarti jenengan kehilangan kesempatan masuk surga dari pintu tengahnya surga, pintu yang paling bagus. Maka saya ucapkan selamat tadi, ya Allah begja banget jenengan pun sepuh tesih kagungan tiang sepuh sing tesih gesang. Masya Allah, itu seperti ada sumur pahala di rumah kita. Napa? Enten napa? Sumur pahala. Berarti kepripun? Pokoknya jenengan nimbas kata-kata ini ku gampang. Arep mencari pahala sebanyak-banyaknya kalau ada orang tua di rumah kita. Itulah sarana kita itu bisa mendapatkan pahala paling banyak. Maka kata Nabi, celaka banget nek enten tiang sing kagungan tiang sepuh tesih saged sareng kalih jenengan kok enggane ora bisa mlebu surga niku saking kebangetane. Enggane ana wong kok kengelaken padahal teng daleme enten sumur, mati ngelak padahal di rumahnya ada sumur. Celaka banget orang yang tidak masuk surga padahal ketemu dengan orang tuanya di saat sudah sepuh. Karena memang tekanan birrul walidain niku justru malah sak wekdal tiyang sepah kula panjenengan niku nek pun sepuh. Kalau orang tua kita masih sehat, masih gagah, untuk birrul walidain itu kita katakan gampang. Ning angger tiyang sepuh kula panjenengan kok pun nyuwun ngapunten, fisik sudah lemah, akal sudah lemah, birrul walidain kepripun? Berat. Ya. Kalau masih mandiri dahar kiambak, ngunjuk taget damel kiambak, bahkan mungkin duit bisa masih cari sendiri, buang air besar, buang air kecil masih bisa sendiri. Kecil, birrul walidain masih kecil. Tapi justru di saat orang tua kita sudah sepuh, sudah renta, sudah lemah, inilah justru nilai birrul walidain yang paling utama. Ya, kalau cuma sekedar fisiknya saja yang lemah, kadang sikap dan sifatnya kembali seperti anak kecil. Ini ujian. Jenengan sing saben dinten ngene ngrawat, berbuat baik kepadanya, malah kayane domeli tok. Bekayune jenengan sing nang Jakarta sing paling ketemune setahun sepisan ngene ngalem saben dina. Kae bekayune ko anggar mengeneh dulu nggawa gula teh nggawa apa lu ngene ngalem terus bae jenengan padahal ngene ngrawat saben dinten kayane ora tau detung. Ujian. Ora usah mutung. Mutung napa mboten? Mutung napa mboten? Kalau sing jawab mboten jebulan ora duwe wong tua. Ya telangsa, tapi jangan mutung, jangan mutung. Ini ujiannya, semakin berat ujiannya ya berarti pahalanya semakin berlimpah. Kadang kekarepane wis mulai aneh-aneh. Esuk-esuk sing jere nyuwun sega jagung karo buntil. Nang perapatan Semampir sih gampang sega jagung karo kluban anak gitu kan. Tapi mungkin kalau tempatnya mungkin tidak di situ, mungkin untuk mencarinya susah sehingga kemudian kita itu bentak orang tua. Jaluk aja sing angel-angel sing apa? Nugget apa Kentucky boy? Alah malah Mbah Putri kondahar nugget karo Kentucky. Yang mboten kersa, wong sing jenenge tiyang sepuh kepengine kepripun sing aneh-aneh kelingan zaman kemien. Malah kondahar napa? Hamburger.
mie ayam bae sing apa mbah gitu kan gitu. Ini diuji kesabarannya, tapi mereka itu pintu tengahnya surga. Masya Allah, itu pintu surga yang paling bagus. Nah, dari 4 poin ini menunjukkan di dalam agama Islam kedudukan orang tua itu sangat tinggi. Milo monggo sing tasih kagungan tiang sepuh sing tasih gesang, tasih sugeng, ampun disiak-siake. Muliakan. Insya Allah itu akan menjadi sumber keberkahan bagi kita. Nah, dari situ yuk coba kita bahas sekarang. Seperti apa sih adabnya ini? Kita mestinya beretika terhadap tiang sepuh niku si kudune kados pundi. Ini batas-batas adab terhadap orang tua. Nah, kita bagi menjadi 2. Satu, adab di saat mereka masih hidup. Lah nanti kemudian kita bahas adab di saat mereka sudah meninggal dunia. Kita bedakan nih jadi 2. Kita mulai dari sini dulu nih. Adab seorang muslim kepada orang tuanya di saat mereka masih hidup. Kudune kula panjenengan kepripun sih? Satu ini. Mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sampai setinggi itu kedudukan orang tua. Kita wajib taat. Tentu dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau misalnya mereka perintah sesuatu kepada kita yang memang secara syariat boleh, maka jadi wajib kita tunaikan. Apa yang mereka perintah kita tunaikan, apa yang mereka larang kita jauhi. Orang tua seperti itu kedudukannya. Gambaran perintah boleh yang juga tentu wajib kita tunaikan, di antaranya nih yang mungkin paling ekstrim kita bisa belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisahnya begini. Satu saat Nabi Ibrahim itu kepengin mengunjungi rumah putra tercintanya Ismail yang sudah berumah tangga sendiri. Jauh ini rumahnya ya, karena Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Baitul Maqdis, Palestina, sementara Ismail itu tinggalnya di Mekah. Baru saja menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum. Dan nanti keturunan orang Arab itu adalah keturunannya Nabi Ismail yang menikah dengan orang suku Jurhum. Jauh perjalanan 1800 km nih. Masya Allah, ini berarti kayak dari sini sampai ke Aceh lah mungkin. Nabi Ibrahim kemudian mengunjungi rumah putranya Ismail. Pas kebetulan Ismail tidak ada di rumah, yang ada istrinya. Maka kemudian Nabi Ibrahim begitu duduk-duduk diizinkan masuk dan seterusnya, kemudian bertanya, nah gimana kabar kalian? Ini si wanita ini nggak tahu kalau yang datang itu adalah bapaknya sendiri, bapak suami, bapak mertua. Dia kemudian menjawab dengan jawaban yang nadanya itu mengeluh, ya beginilah kami sengsara serba kekurangan, kami makan paling cuma dengan air dan kurma saja dan seterusnya. Yang intinya digarisbawahi sama Nabi Ibrahim, wanita ini suka mengeluh. Maka kemudian Ibrahim pun pamitan dan bilang, oh ya sudah kalau begitu saya pamit, titip pesan saja kepada suami kamu, suruh mengganti palang pintu rumahnya. Perintah Nabi Ibrahim apa? Suruh mengganti palang pintu rumah. Nah, sore harinya Ismail pulang, kemudian melihat kok kayaknya ada tanda-tanda tamu datang, maka kemudian dia bertanya kepada istrinya, istriku kayaknya ada tamu datang. Iya Kanda, tadi betul ada seorang sepuh pakai baju putih itu datang ke sini. Wah itu bapak saya gitu. Apa pesan bapak saya kepada saya apa gitu. Nah, kemudian dibilangkan dia pesan katanya supaya mengganti palang pintu rumahnya. Kaget juga ini Ismail. Gitu. Dia faham maksudnya bahwa mengganti palang pintu rumah itu artinya suruh menceraikan istrinya. Tuh kenapa?
istri itu ibarat palang pintu. Istri itu sebenarnya mestinya berfungsi sebagai baju bagi suaminya. Palang pintu itu berarti menutup ini aib-aib, kekurangan-kekurangan dalam rumah itu. Kalau bisa itu seorang istri itu menutupinya sehingga kemudian orang di luar rumah itu tidak tahu. Makanya kan disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia istri itu pakaian bagi kamu, kamu itu pakaian bagi dia. Namanya suami istri mestinya berfungsi seperti itu. Saling menutupi kekurangan. Kalau bisa kita itu kayak gitu, kekurangan kita itu nggak boleh sampai ada orang tahu. Bahkan mungkin orang tua kita sendiri itu kalau bisa nggak tahu. Kita itu nggak liwet itu kalau bisa itu orang tua nggak perlu tahu. Kenapa? Bikin sedih orang tua. Sering kami sampaikan kan, kita itu mengeluh kepada orang yang kita cintai, misalnya kepada orang tua, belum tentu mereka bisa nolong. Sedihnya sudah pasti. Nah kalau bisa kita jangan bikin sedih orang tua. Ini ternyata istri Nabi Ismail tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ternyata dia itu kemudian mengeluhkan kondisinya kepada orang asing, wong tidak kenal saja dia cerita tentang kekurangannya. Maka sama Nabi Ibrahim diperintah untuk Nabi Ismail mengganti palang pintunya. Nah sekarang kita tengok, tadi kewajiban seorang anak kepada orang tua tidak terhenti nih ketika mereka itu sudah menikah. Akhirnya Nabi Ismail pun kemudian menceraikan istrinya. Sampai seperti itu, ketaatan seorang anak kepada orang tua itu sampai urusan seperti itu. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua di dalam dinul Islam. Kita itu wajib taat, apalagi kok sampai persoalan-persoalan yang mungkin tidak sampai urusan perceraian. Mestinya kita lebih lagi untuk taat kepada orang tua. Oh orang tua ternyata nggak ridho nih, kita itu mungkin tinggal begini-begini, berprofesi seperti ini, atau mungkin yang lain dan seterusnya. Dalam perkara-perkara yang mubah kita wajib taat. Kalau mereka orang tua kok melarang kita untuk berbuat ini, berbuat itu, dalam perkara yang memang tidak bertentangan syariat, kita wajib taat. Sama juga kasusnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia punya putra bernama Abdullah. Abdullah itu baru saja menikah dengan seorang gadis cantik suku Quraisy namanya Atikah. Wanita solehah, akhlaknya mulia. Tapi ada yang menarik, setelah menikah dengan Atikah ini, Abdullah itu sering absen dari sholat jamaah. Pernah nih Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu sudah menjadi khalifah, mengimami sholat subuh, berangkat dari rumah ke masjid. Rumah Abdullah masih petang. Kemudian ketika sholat subuh selesai, beliau salam, tidak dilihat anaknya itu hadir dalam sholat subuh. Pulang mampir ke tempatnya Abdullah, dul gitu ya. Yang jenenge Abdullah ya mungkin nyeduket dul gitu. Saya perhatikan istri kamu itu jadi tandingan bagi Allah. Sejak kamu nikah ini kok jadi pengantin anyar, kok jarang nampak sholat jamaah. Ini tadi juga sholat subuh kok nggak kelihatan. Nah, istri kamu itu sudah jadi tandingan bagi Allah. Ceraikan dia. Gara-gara jadi nggak sholat subuh, istri disuruh dicerai. Coba kalau zaman sekarang orang tua kayak gitu, oh nek anaknya udah ora sholat subuh gara-gara bojo, pegatan, kayaknya pegatan kabeh. Padahal ora tahu sholat subuh jamaah. Abdullah diperintah seperti itu sama bapaknya, taat. Itulah bentuk birrul walidain, taat, dicerai Atikah. Sekalipun keesokan harinya sudah mereka nampak sedih, Abdullah ya nampak sedih, Atikah juga nampak sedih. Dua orang yang baru saja jatuh cinta, tahu-tahu suruh berpisah. Hari berganti hari, bahkan badan mereka kemudian semakin kurus, baik Abdullah maupun Atikah. Akhirnya Abu Bakar nggak tega sendiri. Ya sudah nak, kamu rujuk tuh, istri kamu rujuk. Tapi tolong perhatikan, jangan sampai kecintaan kamu kepada istrimu justru membuat kamu itu lupa dengan kewajiban kamu kepada Allah. Coba taat kepada orang tua itu sampai batasan seperti itu.
Nah, kecuali kalau orang tua kok perintah-perintah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, barulah taat, tidak ada ketaatan. Kita belajar dari kasusnya Mus'ab bin Umair. Mungkin pernah saya ceritakan ini. Sosok Mus'ab bin Umair itu pemuda ganteng, keren, perlente. Kenapa? Wis ganteng, anake wong sugih. Pesonanya itu dikenal betul oleh gadis-gadis Arab yang namanya Mus'ab bin Umair. Kalau Mus'ab bin Umair itu mau datang, orangnya belum nampak, bau harumnya itu sudah tercium. Wah, Mus'ab bin Umair arep mengeneh. Orangnya sudah pergi, bau harumnya masih tertinggal. Ini pesonanya Mus'ab bin Umair. Kenapa? Pemuda tampan dari kalangan keluarga kaya. Banyak gadis Mekah yang kemudian kepengen menjadi istrinya. Tapi setelah dia masuk Islam, orang tuanya tidak ridho. Nah, kamu pilih keluar dari Islam, silahkan. Kamu tinggal di rumah ini menikmati kemewahan yang ada dan seterusnya. Tapi kalau kamu tidak mau keluar dari Islam, kamu yang keluar dari rumah ini. Tinggalkan seluruh kemewahan, kamu pergi cukup dengan membawa baju yang nempel di badan. Saya tanya, wajib taat enggak? Kita sedang berbicara ketaatan seorang anak kepada orang tua. Orang tua perintahkan agar Mus'ab bin Umair keluar dari Islam. Wajib taat enggak? Nah, di sini kita bedakan. Oh, kalau perkara boleh wajib taat kepada orang tua, tapi kalau perkara yang bertentangan dengan syariat, ini ternyata perintah-perintah untuk meninggalkan Islam, la taat, tidak ada ketaatan. Maka akhirnya Mus'ab bin Umair pun meninggalkan rumahnya, meninggalkan kemewahannya, kehidupan glamornya dan seterusnya. Tapi Masya Allah, masuk Islamnya Mus'ab bin Umair itu menjadi kemenangan bagi kaum muslimin ya, karena dia itu punya kecerdasan retorika, sehingga kemudian sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau itu sudah mengutus Mus'ab bin Umair terlebih dahulu untuk dakwah ke rumah-rumah yang ada di kota Madinah, sampai akhirnya seluruh kota Madinah itu mendapatkan cahaya Islam. Itu karena dakwahnya Mus'ab bin Umair. Baru setelah itu Nabi SAW hijrah ke sana. Dan qadarullah, Mus'ab bin Umair itu ternyata termasuk di antara sahabat yang terbunuh di dalam perang Uhud ya. Jadi dia belum sempat mendapatkan kemenangan, dia sudah terbunuh dalam perang Uhud. Ketika hendak dikuburkan jasadnya, Masya Allah, mengenaskan karena saking miskinnya, sehingga bajunya tidak cukup untuk menutupi jasadnya. Kalau ditutupkan kepalanya, kaki kelihatan. Kalau ditutupkan ke kakinya, kepalanya kelihatan. Akhirnya beliau ditutupkan ke kepalanya dan kakinya sampai ditutupi dengan rumput itskir. Tapi sedang kita pelajari adalah ketaatan kepada orang tua. Jadi seorang anak wajib taat kepada orang tuanya. Perintah-perintah yang memang tidak bertentangan dengan syariat, wajib taat. Adapun perintah yang bertentangan dengan syariat, tidak ada ketaatan. Nah, orang usah kerudung-kerudungan lah, orang jilbab-jilbaban lah. Kayak gue yang dalang malah sumo, kayak gue rekasah aja jilbab-jilbaban. Boleh ikut? Boleh taat? Nggak boleh, karena ini bertentangan dengan syariat. Syariat mewajibkan seorang perempuan itu menutup auratnya. Kalau orang tua ngelarang-larang, la taat, tidak ada ketaatan. Ini satu adab terhadap orang tua. Yang pertama apa? Mentaati perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kedua, kita itu dituntut untuk senantiasa hormat, berendah diri. Ganti ini, bukan berendah hati, berendah diri di hadapannya, di hadapan orang tua. Maksudnya gimana? Begini kaum muslimin, ini etika dan etika Jawa sebenarnya juga bagus banget nih. Kalau kaitannya dengan unggah-ungguh sopan santun, mestinya seorang anak tidak mendahului duduk kecuali orang tua sudah duduk. Mestinya seorang anak tidaklah makan kecuali orang tuanya sudah makan, termasuk dalam urusan-urusan yang lain.
siki kan ora urus. Wis lang jagong karo jegang rama biyunge datang ke situ ya wis tenang bae, putune jegang bae dan seterusnya. Jebul anu niru rama biyunge gitu kan. Jadi putune ya kayak gue putune gitu. Gitu. Makanya ini adab, ini etika. Ya. Hormat, syukur memberikan layanan terbaik kepadanya. Ya, anak itu seperti itu, memberi layanan yang terbaik. Kalau bisa segala keinginan, kalau bisa keinginan orang tua terpenuhi. Mungkin pernah saya ceritakan ya. Usamah bin Zaid itu putranya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu anak angkatnya Nabi SAW. Punya putra Zaid bin Harisah namanya Usamah. Usamah itu dikenal sebagai anak yang amat bakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Wah sudah, kalau Usamah bin Zaid itu sama ibunya, dia itu hormat banget. Sampai segala apapun yang diinginkan orang tuanya, pasti Usamah bin Zaid itu pasti berusaha untuk memenuhi. Pernah nih suatu pagi disebut-sebut ibunya Usamah itu bilang, "Nak, ibu kok kepengen juman." Juman itu gini, pondohnya pohon korma kalau dipotong nanti keluar cairan kental yang manisnya seperti madu. Beda dengan nira ya. Kalau nira itu, badek itu kan yang dipotong manggarnya, yang ini dipotong pondohnya. Berarti resikonya apa kalau dipotong pondohnya? Pohonnya mati. Habis subuh Usamah bin Zaid langsung naik ke pohon korma, pohon itu dipotong pondohnya. Orang di kanan kirinya yang kemudian pada keheranan, Usamah, apa kamu nggak tahu berapa nih harga pohon korma di zaman kita ini? Pada waktu itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan, satu batang pohon korma itu harganya bisa mencapai 1000 dirham. 1000 dirham itu mendekati mungkin 10 atau 30 juta. Esok-esok dipotong, kanan kirinya gedek-gedek. Usamah preman-preman wong regawit kurma ki dilarange pol gitu. Apa jawab Usamah? Kalau ibu saya sudah menginginkan sesuatu, pasti saya penuhi. Ini komitmennya. Sekalipun pagi hari harus berkorban dengan nilai berapa tadi? 10 juta, bisa jadi 10 juta. Kita kadang orang tua kita itu mungkin kepengen sesuatu saja gimana? Tadi sega jagung karo buntil regane pinten juta? 5.000 betung-etungan banget lah, ora usah ngrepoti banget karo bocah sing apa yung gitu kan. Kadang memang orang tua kayak gitu ya, sudah dicariin sega jagung karo buntil. Mbah niki mbah sampun ditumbasaken sega jagung kalih sekul jagungnya kalih buntile mbah. Wis ora kepengin. Ngelus dada kok, ngelus dada niku kan wis ditutna bareng pun ditumbasaken gimana jere? Wis ora kepengin. Karena memang sudah seperti anak kecil lagi. Ujian bagi kita, ujian, beri layanan terbaik kepadanya. Ini bentuk birrul walidain seperti itu, beri layanan terbaik. Termasuk berendah diri terhadapnya itu maksudnya gimana? Tidak boleh seorang anak merasa lebih tinggi sehingga kemudian muncul rasa sombong karena mungkin merasa tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada tingkat pendidikan bapak ibunya, status sosialnya lebih tinggi daripada status sosial bapak ibunya, sehingga kemudian dia itu sombong terhadap orang tuanya, bahkan malu mengakui orang tuanya sendiri. Durhaka, kebangetan banget kalau ada anak sampai malu mengakui kedua orang tuanya. Syukur berendah diri. Sekalipun mungkin anaknya sudah jadi menteri, bapak wong deso, tidak boleh tinggi diri di hadapan kedua orang tuanya. Ini adab yang kedua nih, gitu. Jadi seorang anak itu mestinya senantiasa tawadhu, ya, berendah diri di hadapan orang tuanya. Yang ketiga, muliakan mereka dengan tutur kata, dengan perkataan. Artinya bagaimana?
tutur kata kita terhadap orang tua tidak boleh sama dengan tutur kata kita kepada orang lain. Bahkan kepada orang tua itu harus dengan tutur kata yang lebih mulia. Sehingga disebutkan di dalam ayatnya, wa kullahumma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan tutur kata yang mulia. Nek basa Jawa ana istilah kromo inggil. Bukan kromo madya, kepada orang tua itu kromo inggil. Kalau bahasa Jawa kan ada 3. Ngoko sih kepripun? Ya konyong-konyong lah ya. Konyong-konyong. Kok arep mari ngendi ya Yung? Ngoko jenenge. Kok arep mari ngendi ya Yung? Alah gendani temen. Wong karo tanggane pe alus banget, badhe tindak pundi? Monggo pinarak rumiyin. Monggo bareng disungguh sesuatu ngendikane pripun? Monggo dipun kersakaken, dipun kedapi. Ini kepada tetangga kepada tetangga halus banget. Karo biyunge dhewek kepripun? Rika jane arep mari ngendi lunga-lunga bae. Ya Allah. Bareng rika ngelih ngono njo dhewek, alah karo tanggane wau kepripun? Monggo dipun kersakaken daharanipun. Ya Allah, halus banget. Karo biyunge dhewek gimana? Kasar. Padahal kita diperintahkan wa kullahuma qaulan karima, berkatalah kepada keduanya dengan tutur kata yang mulia, bukan sekedar lembut, mulia, di atasnya lembut. Maka mestinya gimana? Jangan panggil nama. Ini kalau orang Amerika, orang Australia itu biasa. Seorang anak itu manggil orang tuanya gimana? Dengan menyebut namanya. Bambang gitu kan. Bapaknya jenenge Bambang, anaknya nyeluknya gimana? Bambang gitu. Katanya akrab. Di tempat kita gimana? Tidak sopan. Coba kalau kita perhatikan, Nabi Ismail ketika mau disembelih sama Ibrahim, dia panggil bapaknya dengan kata apa? Ya abati. Kalau dalam struktur bahasa Arab, ini adalah menunjukkan kromo inggil. Bukan sekedar ya abah, bukan. Abah itu masih biasa. Ya abi itu masih biasa. Abi, abah masih biasa. Ini apa? Ya abati. Ya sama, maksudnya bapak sama, tapi secara balaghah ini lebih mulia, menunjukkan memuliakan betul. Padahal mau disembelih. Dia kan bilang, Ibrahim kan bilang sama putranya Ismail. Nah, falama balahu ma'ahu sa'ya. Ya ketika Ismail itu sampai kepada usia sa'ya, dia itu bilang, Ibrahim itu bilang, ya. Nah, ani fil manami ani adbahuk, saya kok diperintah di dalam mimpi supaya nyembelih kamu nak, gitu kan. Padahal mau disembelih loh. Itu masih menjawab dengan kalimat ya abatif al matu'mar. Wahai bapak, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Coba kalau anak-anak kita, nak aku diperintah iki kon nyembelih konak gitu. Rika boy bukan sembelih sisan gitu kan, kayak gitu kan. Gitu. Ini masih bisa berkata sopan kepada, bahkan dengan tutur kata yang mulia kepada bapaknya, padahal dikabarin, nak saya kok di dalam mimpi itu diperintah untuk nyembelih kamu nak. Masih memanggil orang tuanya dengan panggilan terbaik, ya abati. Masya Allah, itu menunjukkan birrul walidaynya Nabi Ismail seperti itu. Tidak memanggil dengan nama, tidak berbicara lebih keras daripada suara orang tuanya, tidak berbicara hus. Misal nih, kita lagi kedatangan tamu penting, ibu kita yang sudah sepuh tiba-tiba keluar rewat-rewat, karena sudah sepuh kan ya, rewat-rewat dan seterusnya. Hush. Durhaka itu. Karena merasa malu, ini ada tamu penting, ini ibu rewat-rewat kemudian mau nemoni kan kayak gitu. Dihus. Ini durhaka, nggak boleh. Gitu. Bahkan sekedar apa yang sering saya sampaikan? Kenapa?
Kepripun? Tayang nirokna apa mboten? Jam 1 jenengan penake sare. Dadak ibune celuk-celuk. Nah, tolong nak ibu dituntun ke belakang nak. Jawabannya apa? Artinya apa? Bukan emoh, mau melakukan, cuma ya melakukannya dengan terpaksa, mungkin dengan agak sewot dan seterusnya, durhaka. Karena Allah Ta'ala ngendikaken wala taqul lahuma ufin, janganlah kalian berkata kepada keduanya uf, nggak boleh. Oh, karena kita dituntut sebenarnya itu kalau bisa kita itu memuliakan kedua orang tua kita, pantang bicara kasar kepadanya, apalagi membentak dan menghardiknya, apalagi berkata dengan tutur kata yang kotor dan seterusnya, nggak boleh. Ini etika yang ketiga, memuliakan dengan perkataan. Sakit kalau panjenengan niku nek pangandikan kalih tiyang sepuh kepripun? Ngagem krama inggil. Mereka mbok ngelih-ngelih njo dewek bayung. Ketone si alus ning jane ya ora kepenak. Bu jenengan mbok sampun kepengin dahar, jenengan ngersakaken daharan napa? Allah halus temen gitu. Kalusen ya, kayak gue kalusen ya. Angel dia mana. Mestinya seperti itu, mestinya gitu terhadap orang tua. Nah, termasuk nanti kita dituntut kalau bisa berbuat bajik kepadanya, jaga nama baiknya. Jadi kalau kita itu melakukan perbuatan tercela sampai orang tua itu wirang, sebenarnya kita itu sudah durhaka kepadanya. Kenapa? Karena bagaimanapun kelakuan kita itu ternyata akan mencoreng nama baik orang tua kita. Durhaka. Syukur nek bisa kepripun junjung dhuwur mendem, mikul dhuwur ya, mikul dhuwur mendem jero. Artinya apa? Kalau bisa kita itu menjunjung nama orang tua kita itu sehingga kemudian tersanjung. Oh kajan anaknya siapa kok nyenengna temen ya, pinter temen ya, kayak wah anaknya kae Pak Joko. Lah nama Pak Joko jadi ikut tersanjung gitu. Jangan sampai terbaliknya kajan anaknya siapa sih ndugal temen rasanya kayak wong kono wateke kayak kalah temen. Oh kali anaknya Pak Anu kayak Pak Parjo. Lah Pak Parjo jadi kegawa-gawa gitu kan gitu. Makanya ini jaga nama baik orang tua, sampaikan berbagai kebaikan kepadanya, mencegah kemudorotan. Kalau mungkin orang tua bisa kita cegah dari berbagai bahaya yang mungkin bisa menimpa seorang anak, mestinya mencegahnya. Tentu sebatas kemampuan kita sebagai manusia, kita coba berikan kebaikan-kebaikan. Ini kaum muslimin rahimakumullah, 4 poin dululah adab terhadap orang tua. Jadi tadi kalau boleh kita resum, kedudukan orang tua dalam dinul Islam itu sangat tinggi, sampai ridho Allah digantungkan kepada ridho orang tua kita. Maka sekalipun nanti kita belum selesai ini, kita belum bahas bagaimana adabnya ketika orang tua sudah meninggal itu apa yang harus kita lakukan, tapi yang jelas kita bisa berbuat baik kepada mereka. Ini akan jadi sumber keberkahan hidup kita. Kalau kita balik, jenengan kok wani kali tiang sepuh, orang tua kok sakit hati dengan perilaku dan sikap kita, jangan heran jika kemudian Allah pun marah kepada kita. Mungkin kita akan dihukum oleh Allah. Rezeki sempit, badan sakit-sakitan, rumah tangga yang berantakan, tidak pernah merasakan ketentraman dan kenyamanan dalam hidup. Bahkan mungkin anak-anak kita itu mungkin sikapnya nanti akan lebih buruk daripada sikap kita terhadap orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah kaum muslimin, sementara mungkin ini dulu, ini sudah jam 17:05. Mungkin ada ibu-ibu yang rumahnya jauh dari sini, mumpung masih suasananya cukup terang. Hari ini kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan lagi etika, adab, kesopanan seorang anak terhadap orang tuanya. Insya Allah kita lanjutkan dan semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Makaten saking kawula nyuwun gunging pamunten atur kawula boten pranani penggalih, wonten leresipun saking Allah, wonten kelenta-kelentanipun atur saking kawula kiyambak. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.